Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan pembelajaran dan diskusi pada kesempatan kali ini. Pada video ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam perkembangan sistem keuangan nasional, yaitu transformasi Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hadirnya OJK sejak tahun 2011 bukan hanya mengubah struktur kelembagaan di sektor keuangan, tetapi juga mengubah peta kewenangan, fungsi, serta peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, memelihara kelancaran sistem pembayaran, dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Peralihan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK menjadi momen historis yang menuntut Bank Indonesia melakukan penyesuaian besaran, baik dari sisi regulasi, koordinasi kelembagaan, hingga transformasi struktur internal. Topik ini menjadi sangat relevan karena stabilitas sistem keuangan adalah fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan memahami transformasi yang terjadi, kita dapat melihat bagaimana kolaborasi antara Bank Indonesia, OJK, dan lembaga penjamin simpanan atau LPS membentuk ekosistem keuangan yang lebih modern, transparan, dan adaptif terhadap tantangan global. Dalam materi ini kita akan mengulas secara komprehensif yaitu yang pertama, latar belakang lahirnya OJK dan urgensi bagi sistem keuangan Indonesia. 2. Perubahan kewenangan Bank Indonesia pasca OJK. 3. Transformasi kebijakan dan fungsi Bank Indonesia. 4. Hubungan koordinatif BI, OJK, LPS melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Dampak transformasi BI terhadap industri perbankan dan perekonomian nasional, dan tantangan serta arah penguatan peran Bank Indonesia ke depan. Diharapkan melalui pemaparan ini kita dapat memahami bahwa reformasi sektor keuangan bukan hanya pergantian regulasi, tetapi perubahan menyeluruh untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih sehat, kuat, dan stabil. Mari kita mulai pembahasan ini dengan seksama. 1. Latar belakang pembentukan OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk mengambil alih fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang sebelumnya berada di Bank Indonesia atau BI dan Bappepan LK. Tujuan pembentukan OJK meningkatkan integrasi pengawasan seluruh sektor keuangan, bank, asuransi, pasar modal, dan lembaga pembiayaan, mencegah krisis finansial melalui pengawasan yang independen, melindungi konsumen jasa keuangan. 2. Dampak langsung terhadap Bank Indonesia. Sebelum OJK berdiri, BI mengawasi 1. Perbankan, sistem pembayaran, dan kebijakan moneter. Lalu setelah kehadirannya OJK, BI tidak lagi mengawasi perbankan. Pengawasan bank pindah ke OJK penuh sejak 2013. BI harus bertransformasi karena sebagian besar kewenangannya berubah dan harus fokus pada stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. B. Transformasi Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. BI mengalami transformasi besar-besaran dalam struktur fungsi, kewenangan, dan orientasi kebijakan. Transformasi ini dapat dibagi ke dalam beberapa area sebagai berikut, yaitu yang pertama, transformasi fungsi kelembagaan dan mandat BI.
A. Dari pengawas bank menjadi bank sentral murni. Sebelum ada OJK, BI adalah bank sentral sekaligus pengawas bank. Setelah OJK berdiri, BI menjadi bank sentral murni yang fokus pada stabilitas moneter, stabilitas sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan atau SSK, dan makroprudensial, bukan pengawasan mikroprudensial. Ini memperjelas pembagian tugas agar tidak tumpang tindih. B. Penguatan independensi BI. BI lebih fokus pada kebijakan makro dan pengendalian inflasi dengan melepas fungsi pengawasan Bank BI menjadi lembaga yang lebih independen dan fokus pada stabilitas ekonomi nasional. C. Restrukturisasi internal BI. BI melakukan restrukturisasi bidang kerja, pembentukan departemen baru, penyesuaian sistem kerja untuk mendukung tugas baru. 2. Transformasi fungsi makroprudensial. Dengan hilangnya pengawasan mikroprudensial, BI mengembangkan fungsi baru yaitu kebijakan makroprudensial. A. Kebijakan makroprudensial. BI mengatur kondisi makro perbankan keseluruhan seperti rasio loan to value atau LTV, countercyclical buffer, giro wajib minimum atau GWM, rasio pembiayaan inklusif, dan rasio intermediasi makroprudensial atau RIM. B. Tujuan makroprudensial yaitu mencegah krisis keuangan sistemik, mengurangi risiko penularan antar bank, mengendalikan pertumbuhan kredit agar seimbang, dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. C. Koordinasi BI, OJK, dan LPS. Ketiganya membentuk KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Fungsinya monitoring risiko sistem keuangan, menangani bank gagal, mengatur protokol krisis, mengambil keputusan cepat saat terjadi gejolak ekonomi. 3. Transformasi di bidang sistem pembayaran atau SP. Setelah tidak mengawasi, Bank BI memperkuat sistem pembayaran nasional dan digitalisasi ekonomi. A. Pengembangan sistem pembayaran digital. BI meluncurkan QRIS atau Kode Pembayaran Standar Nasional, BIFES yaitu transfer cepat dan murah, GPN yaitu gerbang pembayaran nasional, dan standar Open API pembayaran atau Open API BI. B. Digitalisasi ekonomi dan keuangan. BI memperkenalkan blueprint sistem pembayaran Indonesia atau BSPI pada tahun 2025 yang fokus pada integrasi ekonomi digital, pembayaran digital lintas platform, penguatan keamanan siber, dan peningkatan inklusi keuangan. C. Pengaturan vintage dan inovasi SP. Setelah OJK menangani vintage lending atau pinjaman, BI berfokus pada vintage sistem pembayaran, kartu kredit, uang elektronik, dan digital banking interoperability. 4. Transformasi kebijakan moneter. Dengan hilangnya fungsi pengawasan mikroprudensial, BI lebih fokus pada stabilitas harga dan pengendalian inflasi. A.
Pendekatan kebijakan moneter modern. BI memperkuat 3 instrumen utama, yaitu yang pertama, suku bunga BI, rate BI 7D reverse repo rate BI 7DRR, operasi moneter atau OMO, pengelolaan likuiditas perbankan. B. Koordinasi fiskal moneter semakin erat. BI kini bekerja lebih erat dengan Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS. Koordinasi makin penting terutama untuk pengendalian inflasi, pendalaman pasar keuangan syariah, dan stabilitas rupiah. C. Penguatan komunikasi kebijakan. BI menerapkan forward guidance untuk mengurangi ketidakpastian pasar. 5. Transformasi pengawasan sistematik dan stabilitas keuangan atau SSK. Meski tidak mengawasi bank secara individual, BI bertanggung jawab menjaga stabilitas keuangan secara sistematik. A. BI mengembangkan pemantauan risiko sistemik. Nah, BI ini menganalisis risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko global, risiko nilai tukar, dan potensi contagion efek antar lembaga keuangan. B. Pusat Stabilitas Sistem Keuangan. BI membentuk Dewan Khusus Stabilitas bekerjasama dengan lembaga lain untuk stress testing, pemantauan krisis, penyusunan protokol finansial safety net. C. Transparansi dan publikasi laporan. BI rutin menerbitkan Financial Stability Review, kajian ekonomi moneter, laporan sistem pembayaran. Transformasi SDM, teknologi dan riset. A. Peningkatan kapasitas SDM. BI menambah kompetensi SDM dalam big data analisis, makroprudensial, digital banking, teknologi pembayaran, dan risk modeling. B. Penguatan riset. BI memperluas riset ekonomi digital, stabilitas sistem keuangan, prospek industri keuangan, dan makroprudensial syariah. C. Teknologi informasi. BI memperbarui infrastruktur IT, yaitu keamanan siber, sistem transaksi real-time, dan interoperabilitas sistem pembayaran. Nah, dampak kehadiran OJK terhadap BI. Dampak positifnya yaitu 1. Fokus B lebih jelas. BI tidak lagi terbebani pengawasan bank yang sangat teknis. B. Koordinasi lintas lembaga meningkat, terutama dalam KSSK. C. Sistem pembayaran lebih maju, seperti QRIS, BVAS, dan GPN adalah hasil fokus baru BI. D. Kebijakan makroprudensial lebih efektif. BI bisa mengatur stabilitas keuangan dengan perspektif makro. 2. Tantangan bagi BI. 1. Koordinasi kebijakan memerlukan waktu dan sinkronisasi. 2. Tantangan digitalisasi semakin kompleks. 3. Ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan lebih luas, seperti vintage global, kripto, shadow banking. D.
Risiko tumpang tindih kewenangan apabila tidak ada koordinasi kuat. Transformasi Bank Indonesia setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan satu reformasi terbesar dalam sejarah sistem keuangan Indonesia. Peralihan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK bukan hanya memindahkan kewenangan teknis, melainkan menciptakan pembagian tugas yang lebih struktur, sehingga setiap lembaga dapat fokus pada mandat intinya. Dengan hilangnya fungsi pengawasan mikroprudensial, Bank Indonesia melakukan transformasi besar melalui penguatan 3 pilar utama, yaitu 1. Stabilitas moneter melalui kebijakan suku bunga, nilai tukar, dan inflasi. 2. Kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. 3. Sistem pembayaran yang semakin modern melalui digitalisasi dan inovasi seperti QRIS, BIFAS, dan penguatan infrastruktur pembayaran nasional. Kolaborasi antara BI, OJK, dan LPS melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menjadi titik penting dalam menjaga ketahanan sektor keuangan, terutama menghadapi risiko krisis global, volatilitas pasar, dan disrupsi teknologi. Transformasi ini membawa banyak dampak positif seperti perbaikan tata kelola keuangan, koordinasi lebih jelas antar lembaga, sistem pembayaran yang semakin efisiensi, dan digital penguatan stabilitas makroekonomi, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Namun, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi bersama seperti integrasi data antar lembaga, risiko digital, ancaman cyber, serta perlunya harmonisasi regulasi untuk mengimbangi perkembangan vintage ekonomi digital. Secara keseluruhan, transformasi Bank Indonesia pasca OJK mencerminkan komitmen negara dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adaptif, modern, stabil, dan berdaya saing global, di mana masing-masing lembaga memiliki peran yang saling melengkapi demi menjaga kestabilan sistem keuangan nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Itulah tadi pembahasan materi dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami materi ini dan semoga bermanfaat bagi kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.